Oke, ketemu lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang apa itu yang namanya akord atau chord, atau juga kalau orang awam itu sering menyebutnya dengan kunci. Entah itu ada C mayor, A minor, F mayor dan sebagainya. Tapi secara bahasa di musik itu antara akord dengan kunci itu beda. Mungkin di lain kesempatan akan saya bahas itu perbedaan antara akord dan kunci. Nah, untuk kali ini kita langsung aja membahas apa itu akord, kemudian apa saja jenis akord dan rumusnya bagaimana. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian akord. Akord adalah susunan tiga nada atau lebih yang dibunyikan secara bersama. Nah, minimal bisa dikatakan akord itu berarti kalau ada tiga nada yang berbeda dibunyikan secara bersama. Nah, itu baru bisa dikatakan akord, ya. Itu untuk dasarnya. Kemudian, nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis akord. Apa saja jenis-jenis akord itu? Yang pertama ada akord mayor, yang kedua ada akord minor, yang ketiga ada akord diminished, dan yang keempat ada akord augmented. Ini empat akord ini dasar, yang paling dasar pada jenis-jenis akord. Nanti pengembangannya bisa lebih banyak lagi, ada istilah misalkan C mayor 9 atau F minor 7 min 5. Nah, itu nanti bisa dikembangkan di lebih dalam lagi. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu akord mayor. Apa sih itu akord mayor? Akord mayor adalah akord yang mempunyai interval atau jarak nada 2, 1,5, ya. Ini rumusnya. Jadi yang yang harus kita pegang kalau mayor ini 2, 1,5. Nah, sebelum kita masuk ke contohnya, nah, di video-video sebelumnya udah pernah saya bahas apa itu tangga nada, ya. Nah, untuk yang paling utama, yang paling natural, yang paling dasar, itu ini C, D, E, F, G, A, B, C. C ke D jaraknya 1, D ke E jaraknya 1, E ke F setengah, F ke G 1, G ke A 1, A ke B 1, B ke C setengah. Ini yang harus kita hafalkan dulu, ya. Kemudian kita masuk ke contohnya. Di sini kita ambil contoh C mayor. C mayor itu susunannya apa saja? Tadi kan secara pengertian akord sendiri pengertiannya 3 buah nada yang dibunyikan secara bersama. Jadi minimal 3 buah nada. Nah, untuk akord C mayor sendiri susunannya yaitu yang pertama kita tulis nada C. Nah, nada C di sini kemudian, nah, sesuai rumusnya ini 2, 1,5, nada C dinaikkan 2, C ke D 1, D ke E 1. Nah, jadi C ke E 2, berarti nada kedua dari susunan akord C mayor yaitu nada E. Nah, di sini E, ya. E. Kemudian untuk menentukan nada ketiga, nada keduanya dinaikkan 1,5, dinaikkan 1,5. Jadi E naik 1,5 ke nada apa? E ke F setengah, F ke G 1. Jadi E ke G 1,5. Jadi nada ketiga dari susunan akord C mayor yaitu G. Tuh, kalau di sini contohnya C mayor. Nah, sekarang contoh yang kedua ada F.
F mayor susunannya apa saja? Tulis dulu F di sini. Nada pertamanya F. Kemudian nada keduanya apa? Nah, gunakan rumus yang tadi nih. F naikkan 2. F naik 2 ke nada apa ini? A ya. F ke G1, G ke A1. Jadi F ke A2. Nah, berarti di sini nada keduanya yaitu A. Kemudian untuk menentukan nada ketiga, nada kedua ini dinaikkan 1/2. A naik 1/2 ke nada C. Nah, bisa kita lihat di situ ya. A ke B1, B ke C setengah. Jadi nada ketiganya C. Oke, lanjut contoh sekali lagi. Di sini misal D mayor. D mayor susunannya apa saja? Nah, nada yang pertama yaitu D pasti. Kemudian nada kedua. Nah, rumusnya gunakan lagi D naik 2. D ke E 1, E ke F setengah. Kalau D ke F kan jaraknya 1/2. Di sini padahal yang diminta harusnya 2. Kalau F ke G itu 1. Kan kelebihan yang dibutuhkan kan setengah. Nah, perlu kita ingat, pada video sebelumnya juga sudah pernah saya bahas apa itu yang namanya crash dan mol. Nah, bisa dilihat di sini. Crash di sini fungsinya menaikkan setengah nada, kalau mol menurunkan setengah nada. Nah, ini juga harus dihafal. Nah, untuk menentukan nada kedua dari D mayor itu tadi ini, D naik 2, D ke F 1/2, berarti kurang setengah lagi, dinaikkan setengah. Yang dinaikkan setengah itu nada F-nya. F naik setengah jadi nada fis ya. Jadi nada kedua dari susunan akord D mayor itu nada fis. Oke. Kemudian nada ketiganya, nada fis dinaikkan 1/2. Fis itu posisinya di antara F dan G ya. F ke G1, F ke fis setengah, fis ke G setengah. Nah, di sini yang dibutuhkan 1/2. Fis ke G setengah, G ke A1, berarti fis ke A 1/2. Cocok. Berarti nada ketiganya di sini A. Nah, ini contoh yang akord mayor. Oke. Kemudian yang berikutnya akord minor. Apa itu akord minor? Akord minor adalah akord yang mempunyai interval 1/2 2. Ini kebalikan dari mayor ya. Nah, kalau tadi mayor 2 1/2, kalau minor 1/2 2. Ya, ini harus kita hafalkan ini dulu, yang utama, yang paling dasar. C D E F G A B C. G jingah, G jingah. 1 1/2, 1 1/2. Contohnya di sini akord D minor, susunannya apa aja? Nada pertama tulis dulu D. Kemudian D dinaikkan 1/2. Ke nada apa? D ke E1, E ke F setengah. Nah, berarti D ke F 1/2. Berarti di sini nada keduanya yaitu nada F. Kemudian menentukan nada ketiganya, F dinaikkan 2. F naik 2 ke nada apa? F ke G1, G ke A1. Nah, F ke A berarti 2. Nah, berarti di sini nada ketiga yaitu nada A. Nah, ini susunan akord D minor, ada D, F, A. Contoh yang kedua, E minor. Langsung saja. Nada pertama E. E naik 1/2 ke nada E ke F setengah, F ke G1. Berarti E ke G1/2. Betul? Nah, langsung masukkan nada keduanya yaitu G. Nah, sekarang tentukan nada ketiga. Nada ketiganya yaitu nada kedua yaitu G dinaikkan 2. G di sini, G naik 2 ke nada apa? 1 2. G ke B. Berarti di sini nada ketiganya yaitu
B. Nah, ini susunan akord E minor, yaitu E G B. Kemudian contoh yang terakhir, yang ketiga, C minor. Langsung saja tulis nada pertamanya C. C dinaikkan 1/2 sini ya, C ke D. Nah, nggak ada setengahan di sini, otomatis harus pakai tanda crash. Nah, crash tadi fungsinya menaikkan setengah nada. C naik 1/2 ke nada apa? C ke D 1, D ke E 1. Kalau C ke E kelebihan, harusnya D naik setengah di sini. Di sini jadi nada dis. Jadi nada kedua dari akord C minor adalah nada dis. Kemudian langsung saja menentukan nada ketiga, dis dinaikkan 2. Dis posisinya di antara D dan E. Naik 2 ke mana? Dis ke E setengah, E ke F setengah, jadi 1 lagi naikkan das. Berarti nada ketiganya yaitu nada G. Nah, ini tadi susunan akord C minor, C dis G. Ini untuk yang minor. Lanjut lagi, kita bahas yang ini aja dulu, diminis. Diminis ini langsung aja keluarkan ya, crash dan moll. Sekarang masuk ke akord diminis. Akord diminis adalah akord yang mempunyai interval nada 1/2, 1/2. Nah, ini harus kita hafal juga, 1/2, 1/2 itu diminis. Kalau sebelumnya tadi mayor 2, 1/2, minor 1/2, 2. Kalau diminis 1/2, 1/2. Contohnya langsung, C dim. Nada pertama C masukkan. C dinaikkan 1/2 ke nada apa? Nah, tadi ya di sini C ke D 1, D ke E 1. Kelebihan berarti di sini setengahnya ada di nada dis. Nada keduanya itu dis. Kemudian menentukan nada ketiganya. Dis dinaikkan 1/2 juga. Dis di sini. Dis ke E setengah, E ke F setengah berarti 1, kurang setengah lagi. F-nya dinaikkan setengah. Kalau F ke G kan 1, kelebihan. Nah, jadi nada ketiganya yaitu nada fis. Oke. Itu untuk C dim. Kemudian berikutnya ada F dim. F dim, nada pertamanya langsung masukkan F. Kemudian nada keduanya apa? Nada keduanya itu F dinaikkan 1/2. F naik 1/2 ke nada apa ini? F ke G1, G ke A1. Kelebihan berarti harus di sini nih, G-nya naik setengah, yaitu nada dis. Oke, lanjut ke nada ketiga. Gis naik 1/2 ke nada apa? Gis posisinya di sini nih, di antara G dan A ya. Gis ke A setengah, A ke B 1. Nah, otomatis udah langsung ini nada ketiganya yaitu nada B. Tuh. Kemudian yang terakhir ada E dim, E diminis. Langsung saja tulis nada pertamanya E, terus nada keduanya nada E-nya dinaikkan 1/2, E naik 1/2 ke nada apa? Setengah, 1 G. Nada keduanya G. Kemudian nada ketiganya apa? Nada kedua dari ini apa nah? Tadi G. G langsung naikkan hanya 1/2 ke nada apa? G ke A1, A naikkan setengah ke nada ice. Berarti nada ketiganya yaitu ice. Itu susunan akord E diminis, ice. Kemudian mayor sudah, minor sudah, diminis sudah. Kemudian yang terakhir yaitu akord augmented ya. Langsung saja saya munculkan ini ya, cepat. Akord augmented adalah akord yang mempunyai interval atau jarak nada 2/2. Nah, ini juga yang paling utama harus kita hafal, 1/1/2, 1/1/1/2.
langsung saja contohnya C augmented. Nah, C augmented, maaf, saya ini kurang, saya tambah tulisan aug ya, harusnya di sini misalkan C augmented ada C terus aug, nah gitu. Langsung saja nada pertama C dinaikkan 2, rumusnya di sini 22. C naik 2 ke nada E ya, C D E, nah, jelas. Kemudian E naik 2 ke nada apa, sehingga rumusnya 22 ya. E naik 2 ke nada E ke F setengah, F ke G 1, berarti E ke G 1 setengah, kurang setengah lagi. Nah, G nya di crash, dinaikkan setengah ya, G nya di crash dinaikkan setengah jadi nada is. Nah, ini susunan akord C augmented. Kemudian contoh yang kedua F, langsung saja tulis nada pertamanya F. Untuk menentukan nada kedua, F nya dinaikkan 2, F ke G1, G ke A1, berarti F ke A2. Nah, ini langsung ketemu nada keduanya. Kemudian nada ketiganya apa? A dinaikkan 2 juga. A naik 2 ke nada apa? A ke B1, B ke C setengah. Nah, berarti A ke C 1 setengah, kurang setengah lagi, otomatis C nya harus dinaikkan setengah jadi nada cis. Nah, ini ya, F A cis, itu anggota dari akord F augmented. Kemudian yang terakhir D, langsung saja nada pertamanya ada D dinaikkan 2 ke nada apa? D ke E1, E ke F setengah, berarti kurang setengah lagi, F nya dinaikkan jadi nada fish. Oke. Kemudian nada ketiganya apa? Itu nada keduanya tadi fish dinaikkan 2. Fish posisinya di sini ya, antara F dan G. Nah, di sini. Terus naikkan 2 ke nada apa? Fish ke G setengah, G ke A1, berarti kurang setengah lagi. Nah, otomatis A nya harus dinaikkan setengah. Jadi nada ketiganya yaitu ice. Nah, ini susunan akord augmented ya, ada augmented, D augmented, ada D, fish dan ice. Nah, itu tadi di sini udah kita bahas bersama tadi jenis akord, ada mayor, minor, diminished, augmented. Nah, poinnya kalau mayor itu yang harus kita pegang poinnya, kalau mayor itu rumusnya 2 1 setengah, kalau minor itu 1 setengah 2, sedangkan kalau diminished itu 1 setengah 1 setengah, dan augmented itu 2 2. Itu yang harus kita hafal. Tanpa menghafal seluruh anggota akord, kalau kita sudah hafal rumusnya, intervalnya, kita pasti akan bisa mengerjakan soal-soal mengenai akord susunan apa aja kita bisa menjawab, dan kita bisa langsung mengaplikasikan ke alat musik keyboard misalkan. Itu pasti gampang kalau kita sudah memegang atau mempelajari teori dasarnya ya. Oke, mungkin itu saja dari saya, dan jangan lupa selalu subscribe ya, agar channel saya ke depan makin baik, bermanfaat bagi semuanya. Oke, sampai ketemu lagi.